Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cigukumku, apa kabar? Kembali kita bertemu di kanal pembelajaran seputar ilmu hukum. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara, seputar lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan penjelasannya. Baik, lembaga-lembaga negara di Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni yang pertama ada lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Untuk bentuk-bentuk lembaganya akan kita jelaskan di slide berikut. Istilah lembaga negara diketahui dalam ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 1978 yang menyebutkan istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam ketetapan MPR tersebut yang dimaksud lembaga tertinggi negara adalah di sini yang dimaksud dengan lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Jadi perlu sobat ketahui di sini, tugas dan wewenang MPR ini sebagaimana diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi MPR di sini mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, MPR memiliki tugas dan wewenang untuk melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik bentuknya seperti pengkhianatan terhadap negara, presiden dan atau wakil presiden terbukti korupsi, mungkin di penyuapan atau di tindak pidana lainnya, dan perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, MPR juga memiliki tugas dan wewenang untuk melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti, mangkir, atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan. Selanjutnya, tugas dan wewenang MPR juga untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang terakhir, MPR memiliki tugas dan wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkir, berhenti, dan diberhentikan.
atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jadi itu salah satu tugas dan wewenang MPR. Selanjutnya yang dimaksud lembaga tinggi negara sesuai urutan-urutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama ada presiden dan wakil presiden. Jadi sobat Cikgu Hukumku, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya, presiden tentunya dibantu oleh seorang wakil presiden. Selama menjalankan jabatannya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atau atas usul DPR. Alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Dan untuk alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden, lanjutan dari penjelasan yang kita jelaskan tadi kaitan dengan tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, tentunya presiden dan atau wakil presiden harus terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam pengkhianatan terhadap negara seperti yang saya jelaskan tadi, korupsi, penyuapan ataupun tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, seperti itu. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Menarik, untuk Dewan Perwakilan Rakyat ini ialah pemegang kekuasaan yang kewenangannya untuk membentuk undang-undang. Jadi anggota DPR selain dipilih melalui pemilihan umum, juga susunan DPR diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan kekuasaannya, DPR bersidang harus sedikitnya sekali dalam setahun dalam pembentukan undang-undang, baik itu rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan presiden tentunya untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi jika undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR di masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama ini, jika tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari, ingat kawan, 30 hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang juga diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak sebagaimana yang telah disebutkan, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya juga diatur di dalam undang-undang seperti presiden tadi. Nah, selanjutnya ini penjelasan untuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Baik,
Selanjutnya, ini sedikit cikgu tambahkan tentang Dewan Pertimbangan Agung. Baik, Dewan Pertimbangan Agung atau yang disingkat DPA adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut Undang-Undang 1145 sebelum diamandemen. Ini untuk menambah pengetahuan kawan-kawan yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung berbentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah DPD. Biasanya di tingkat daerah disebut dengan DPD. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD ini diatur dalam bab 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam pasal 22C dan pasal 22D. Keanggotaan DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama. Secara keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Secara keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. DPD dalam mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, baik itu pembentukan dan pemekaran serta penggabungan sebuah daerah. Bahkan di sini DPD juga mempunyai peran untuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Pembahasannya seperti itu. DPD juga ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Seperti yang Cikgu jelaskan, berkaitan juga dengan hubungan pusat dengan daerah, baik itu pembentukan tadi, dan DPD ini ya harus memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ujung-ujungnya ke pajak, bahkan di sini ada berkaitan dengan agama dan pendidikan juga. Terus DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang mengenai otonomi daerah tadi, pembentukan, pemekaran maupun penggabungan daerah. Jadi intinya DPD di sini ya harus menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya juga diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya kita beralih ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Baik, ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, yakni dalam pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. BPK adalah badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri. Ingat, secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Jadi anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh
Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsinya. Seperti itu. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan MA. Baik, mengenai Mahkamah Agung ini, keberadaan Mahkamah Agung diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ingat kawan-kawan, kewenangan Mahkamah Agung di sini adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Serta calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Seperti itu. Intinya ya, Mahkamah Agung ini ya kewenangannya untuk mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Selain Mahkamah Agung tadi, MK di sini juga memiliki kewenangan untuk mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi jika MA mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka kalau MK yang perlukan kawan ingat ya mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, serta untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Juga memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi ketika kita berangkat dari pemilihan umum 2019 kemarin, setelah pemilu 2019, baik itu pasangan calon presiden yang saat itu Cikgu ingat juga ikut mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi antara pasangan calon di saat itu Bapak Joko Widodo bersama Maruf Amin dengan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno, yang mana mereka mengajukan PHPU. Yang mana PHPU ini merupakan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Terus MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
dalam beracara, dan struktur anggota MK ini terdiri dari 9 orang anggota. Dalam ini hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MK, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Jadi substansi dari komposisi dari hakim konstitusi ini 3 orang yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi, 3 orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang yang diajukan oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi itu sendiri. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi serta hukum acara serta ketentuan lainnya diatur dengan undang-undang. Baik, ini keberadaan Hakim Agung MK. Selanjutnya Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY. Komisi Yudisial adalah lembaga bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kewenangan lain dari Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar tugasnya. Di Komisi Yudisial ini ialah pengawas marwahnya hakim baik ketika hakim di dalam persidangan maupun hakim ketika pasca di luar persidangan. Jadi hakim layaknya perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini dalam proses mencari keadilan. Tentunya hakim di sini mempunyai peran yang luar biasa, makanya tentu harus ada komisi yang ditugaskan untuk mengawas perilaku hakim tersebut. Selanjutnya anggota KY ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Susunan kedudukan dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang. Seperti itu. Jadi ada berapa poin nih yang bisa kawan-kawan simpulkan dari pembahasan lembaga-lembaga negara ini. Sudah cikgu rangkum sedikit urutan dari pembahasan yang sudah kita bahas tentang lembaga-lembaga negara ini. Jadi yang dimaksud lembaga tinggi negara sesuai urutan-urutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen sebagai berikut ini. Yang pertama Presiden, ada DPA, ada DPR, ada BPK, dan Mahkamah Agung. Ingat, ini yang sebelum amandemen. Komposisinya seperti ini. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPD, ada lembaga kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY, dan BPK. Ini yang setelah amandemen. Lembaga legislatif itu adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Jadi yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Terus ada lembaga eksekutif, adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, lembaga eksekutif itu intinya di sini ya pelaksana. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui ada presiden dan wakil presiden, ya, kementerian negara, baik kementerian yang bersifat kementerian maupun non kementerian. Ya, pelaksananya ya pejabat setingkat menteri,
serta lembaga pemerintahan dan kementerian lainnya. Itu untuk lembaga eksekutif. Intinya eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai pembuat undang-undang tadi. Seperti itu. Terus lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Juga ada tambahan sedikit lembaga eksaminatif. Ini mungkin tidak terlalu familiar kalau kalian mendengar lembaga eksaminatif. Jadi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga yang independen. Jadi maksud dengan lembaga eksaminatif ini adalah lembaga yang independen, yang merdeka, yang mandiri. Jadi lembaga atau yang bisa jadi dalam bentuk badan juga yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kalau di Indonesia seperti yang kita ketahui, lembaga eksaminatif ialah lembaga badan pemeriksaan keuangan. Jadi BPK ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabnya terhadap keuangan negara. Terus lembaga negara independen. Jadi lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik melalui konstitusi dalam bentuk undang-undang maupun keputusan presiden. Jadi lembaga negara independen ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen yang berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sedikit tambahan nih. Duta dan konsul, bisa kawan-kawan lihat tuh di pasal 13 ayat 2. Suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang pasal 16. Dahulu Dewan Pertimbangan Agung, ini sedikit tambahan lah buat kawan-kawan. Dahulu Dewan Pertimbangan Agung dihapus saat amandemen. Sekarang Dewan Pertimbangan Presiden Menteri Negara ada di pasal 17. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945 pasal 8 ayat 3. Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum pasal 22 ayat 5. Komisi Yudisial, Bank Sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Bank Sentral pasal 23D. Tentara Nasional Indonesia pada pasal 30 ayat 3, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 10, serta Kepolisian Negara pada pasal 30 ayat 4. Selain 6 lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis kedua, yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila undang-undang atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga negaranya yaitu Kejaksaan Agung di Undang-Undang 16 tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang 21 tahun 2011, Lembaga Penjamin Simpanan di Undang-Undang 24 tahun 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Undang-Undang 39 tahun 1999, KPK di Undang-Undang 20 tahun 2002,
ada KPAI, ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia. Dan silakan kawan-kawan cari lembaga lainnya. Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Yang ini dibentukkan oleh adanya kehendak presiden. Jadi jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk membubarkannya. Jadi keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada keinginan presiden. Contoh lembaga-lembaga itu, yang pertama Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Lembaga Ketahanan Nasional, dan lain-lain. Terakhir kita pindah di daerah. Di samping itu ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Contohnya pemerintahan daerah provinsi terdiri atas gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas bupati ataupun wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Seperti itu. Jadi silakan kawan-kawan pahami lagi, silakan kawan-kawan kaji kembali. Mungkin ada beberapa aturan aturan lembaga negara yang undang-undangnya sudah diperbarui. Silakan kawan-kawan benahi lagi. Mungkin itu saja yang bisa Cikgu sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan episode lembaga-lembaga negara ini. Untuk selanjutnya kita ketemu di pembahasan yang mungkin tentang permasalahan yang sedang eksis saat ini ataupun isu hukum yang sedang hangat di saat ini. Terima kasih untuk kawan-kawan. Silakan bagi sahabat yang belum subscribe, silakan like dan komennya untuk membantu membangun channel Cikgu Hukumku ini agar Cikgu bisa berbagi topik yang baru ataupun materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.